mukanya temennya itu ngeliat Ewin tuh kayak orang marah. Lu kenapa nggak datang? Maksudnya gimana? Wah lu nggak tahu, kata gitu kan? Nggak tahu apa kasar gitu kan? Temen lu siapa? Si Nanang. Kenapa? Meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ocha Dan gue Dayo, yang pastinya akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Gue ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang udah bergabung. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kalian semua. Dan yang baru bergabung, jangan lupa dipantengin terus nih videonya sampai habis ya, biar nggak gagal paham. ya benar. Iya. Di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Juga dinyalakan tombol lonceng notifikasinya agar bisa update video kiriman dari kita. Buat kawan-kawan yang kisah ceritanya mau diangkat di channel Lembayung Sunyi, jangan lupa di DM juga IG kita atau chat via WA yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Kali ini kiriman cerita dari saudara Ewin Bang di wilayah Jakarta. Oh, Dia menceritakan tentang kisah persahabatannya sama kawannya yang bernama Nanang. Nanang. Seperti apa kisah ceritanya? Kita simak baik-baik biar Bang Dayul yang akan menceritakan. Berangkat. Ini diceritain langsung nih Bang sama Bang Ewin. Oh, langsung ya. Langsung ceritain nih. Nah, kebetulan Bang Ewin nih ada nih Bang di apa? Di depan kita nih. Iya. Assalamualaikum Bang Ewin. Waalaikumsalam. Pasti nih teman-teman bertanya-tanya nih. Ini Bang Ocha. Kok nggak Bang Ewin langsung nih yang cerita? Kenapa nggak di sini ya? Karena satu dan lain hal nih Bang. Mungkin nih Bang Ewin nih satu juga nggak mau apa namanya diekspos lah. Iya. Gitu. Satu, kedua mungkin kalau dia yang cerita langsung mungkin berat buat cerita kasar gitu. Ya mungkin sebagian penonton mungkin berpikir begini kali, ya bukannya lebih baik begitu kasarnya gitu. Iya. Benar. Ini tadi saya udah ngomong kayak gitu nih Bang. Iya. Udah koordinasi juga koordinasi, ya. Karena Bang Ewin sendiri maaf ya Bang Ewin kekeh juga nih Bang Ewin nggak mau cerita. Ya, nggak sanggup lah ya. Nggak sanggup lah Bang Ewin cerita kasarnya gitu. Oke, sebelum gue mulai ke ceritanya, gue izin dulu nih Bang Ewin nih. Iya betul maaf Bang. ya Bang Ewin kalau misalkan ada salah kata ntar nih dalam ceritanya. Maafin ya Bang Ewin ya. Iya. Ya. Oke, gue mulai ya Bang ya. Ya. Seperti apa yang sudah dituturkan Bang Ewin sama gue nih. Jadi ini kisah persahabatannya Bang Ewin ini sama Bang Nanang ya Bang ya. Iya. Bang Nanang. Ya, gue panggil Bang Nanang ya. Ini mereka ini lahir di satu kampung nih Bang. Jadi berdua ini lahir di satu kampung. Dulu Jakarta di tahun sekitar tahun 78-79. Oh, era 70-an. Mereka kecil bermain nih bersama terus nih. Teman kampung. Teman kampung. Sampai mereka masuk SD lah. Sebelum Bang Ewin ini masuk SD, pernah si Bang Nanang ini satu ketika sedang bermain sama Bang Ewin itu terjatuh Bang. Bang Nanang ini jatuh. Bang Nanang ini jatuh. Itu belum masuk sekolah, Sekitar dulu kan kalau sekolah nggak kayak zaman sekarang Bang. 7 tahun harus masuk. Persyaratan waktu zaman itu ya maksudnya. Itu yang penting bisa baca, bisa tulis, sudah bisa masuk. Kadang-kadang 6 tahun. Kadang 6 tahun, 5 tahun masih boleh. Ya? Masih boleh. Di Bang Nanang ini lagi bermain jatuh nih Bang. Jatuh. Cuman Bang Nanang ini nggak dirasa.
Biasa lah ya. Biasa aja. Ya, anak-anak cuek aja. Nah, di malam hari ini Bang Nanang ini ngerasain sakit ini. Di pinggang belakang. Di pinggang belakang. Nah, orang tuanya Bang Nanang nih, ibunya ini cuman biasa lah Bang, cuman urut-urut kecil gitu. Gitu. Si Nanang ini nggak cerita kalau dia jatuh. Cuman sakit aja nih sakit. Di belakang ya. Takut mamanya marah. Anak kecil dulu lah. Kecil takut diumpetin lah. Iya. Cuman dari sakitnya ini Bang, dari sakit jatuhnya ini, itu ternyata berakibat fatal Bang. Jadi ternyata ada salah satu tulang di belakang ini yang keluar. Berarti kenceng ya? Kenceng Bang. Jatuhnya kenceng sampai tulangnya keluar. Kenceng. Nah, sampai itu ketika sehabis dia jatuh ya maksudnya, itu si Nanang kalau malam tuh panas tinggi, gitu kan, panas gitu, badannya panas, meriang gitu. Karena mungkin karena reaksi badan tadi, efek sakit, efek samping dari tadi. Akhirnya nongol lah benjolan nih Bang, di belakang tubuhnya si Nanang. Nggak dikasih tahu mamanya. Setelah agak mulai membesar, ternyata itu mamanya tahu. Ini kenapa? Cerita lah si Nanang kalau Nanang itu jatuh selagi bermain, dan kejadiannya udah lama. Akhirnya mamanya berusaha lah cari pengobatan urut. Tapi mungkin nggak tahu ya Bang, mungkin udah kehendak Allah, tetap diurut dicari, tapi bentuknya tetap seperti itu. Mungkin karena kelamaan juga. Akhirnya nih si Nanang tumbuh dengan kondisi keadaan badan segitu. Nah, sampai Nanang dan Mas Ewin tadi, Bang Ewin tadi itu sekolah masuk SD dengan kondisi yang sudah jadi pertumbuhannya terhambat Bang. Iya. Pertumbuhannya terhambat karena sama benjolan di belakang, atau kalau dalam ilmu kedokteran itu istilahnya apalah kasarnya gitu. Sering kita lihat ya Bang, orang-orang dengan kondisi kayak gitu ya Bang, di jalan kalau lagi kebetulan kita dari kecil jatuh, pinggang geser, ya, kayak gitu ya. Kondisinya kurang lebih kayak gitu lah. Benar. Si Nanang ini sama Bang Ewin ini itu karena berteman dari kecil banget kan. Masuk sekolah pun sama, sekolahnya sama, SD-nya sama. Bareng. Nah, zaman itu Bang, SD itu kan nggak banyak kayak sekarang. Iya. Jadi untuk menuju ke sekolahnya nih, si Nanang dan Bang Ewin ini berjalan sekitar hampir 2 kilo, 3 kilo. Iya, lumayan jauh ya. Lumayan jauh. jalan kaki. Kelas 1 biasa ibu-ibu tetap antar anaknya sekolah sampai kira-kira anaknya mandiri, udah bisa dilepas sendiri, maksudnya bisa berani lah ya. Baru ditinggal gitu. Mereka mandiri lah. Iya. Nah, Bang Nanang ini sama Bang Ewin ini kalau berangkat sekolah nih Bang, karena pertumbuhannya si Nanang ini terhambat karena kondisinya agak kebalap lah Bang. Tingginya. Jadi kalau jalan sekolah itu lewat jalan, tangannya si Nanang yang tangannya Nanang yang sebelah kanan selalu di pundaknya Bang Ewin. Jadi kalau jalan tangannya taruh di pundak begini sambil jalan. Bahasa gelendotan kalau bahasa katanya. Iya. Itu selama berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Kebiasaan gitu ya. Kebiasaan Bang. Setiap hari. Iya. Dan selama dia sekolah SD 6 tahun, Bang Ewin ini biasa aja. Gitu. Nah, sampai masuklah setelah lulus ya. Bang Nanang dan Bang Ewin ini sekolahnya ini pisah Bang. Oh, SMP pisah ya. Pisah. Tapi SMP mereka sekolah siang Bang. Mereka sekolah siang. Jadi kalau pagi ini biasa anak-anak seumuran itu kalau misalkan udah jam 9, jam 10 biasanya keluar rumah nih, nongkrong sebentar. Iya. Nah, si Nanang nih
pasti main ke rumah si Ewin ini selalu pasti main ke rumah si Bang Nanang. Karena begitu masuk SMP nih Bang, si Bang Nanang nih udah mulai punya perasaan minder. Karena fisik ya. Karena fisik kondisinya. Iya. Bang Ewin ini nggak mau ngelihat temennya ini minder Bang. Makanya dia setiap sebelum berangkat sekolah, jam 10 pagi atau jam 9 pagi, dia selalu bermain ke rumah si Ewin ini selalu main ke rumah si Bang Nanang itu. Bang Nanang tadi. Ya, kasih support. Ya. Dan udah mulai nih main gitar, belajar gitar lah. Biasanya anak SMP zaman dulu kan udah mulai penasaran sama gitar Bang. Belajar gitar berdua gitu. Saya ngomongin pelajaran gitu. Sesekali si Ewin ini ngomong nih sama si Nanang, ada cewek nggak yang suka sama lo? Curhat-curhat lah ya. Curhat-curhat lah gitu. Membicarakan teman-teman wanitanya, teman perempuannya di sekolah masing-masing nih. Sekolah lu gimana? Iya, kayak gitu. Nah, maksudnya di sini Bang Ewin ini sebenarnya pengen supaya Nanang itu sikapnya biasa aja. Jangan kalah sama kondisi fisiknya gitu. Nanang ini nggak pernah keluar rumah Bang. Di rumah aja. Sedangkan teman-teman mereka yang umuran mereka ini itu nongkrong ceria, gitu bermain kasarnya. Si Nanang ini tumbuh jadi orang yang menyendiri. Si Nanang jadi kayak merasa nggak punya teman gitu. Minder lah Bang kalau pas. Nah, Bang Ewin tahu kondisi Nanang. Iya. Dia nggak mau ngelihat si Nanang kayak gitu. Dimulailah si Ewin ini main yuk ke depan rumah. Mau ke depan rumah. Mulai Mancing gitu. Dia akhirnya bisa interaksi sama tetangga-tetangga. Nah, akhirnya satu ketika nih Bang Ewin nih ajak Bang Nanang nih untuk nongkrong di depan gang yang kebetulan ada warung di situ. Mulai ngajak nongkrong lah. Mulai ajak nongkrong. Dan banyak juga dari teman-temannya si Ewin yang kenal sama Nanang ini, nanya juga, si Nanang ngapain sih di rumah aja? Kenapa sini nongkrong? Gitu kan. Sebenarnya teman-temannya Bang Ewin, itu termasuk temannya Bang Nanang juga gitu, pengen juga kalau si Nanang ini keluar gitu nongkrong gitu. Jangan di dalam mulu, jangan minder kasar gitu. Nah, akhirnya diajak nih sama Bang Ewin. Mau Bang? Kali pertama nongkrong agak sedikit kaku, malu, gitu. Tapi keesok harinya udah mulai interaksi sama 1-2 orang, sampai terus begitu akhirnya udah mulai terbiasa Bang. Dan ternyata si Nanang ini ternyata sosok yang kalau dibilang tuh kocak Bang sebenarnya orangnya, suka humor, kasarnya. Lucu ya. Akhirnya kalau bisa kita nongkrong nih sama nggak ada si Bang Nanang nih. Bang Nanang nih pasti dicariin. Kayak nggak ada yang hilang gitu kasarnya. Seru nih nggak ada sini gitu ya. Apalagi dia termasuk kayak gini Bang, termasuk karena dia belajar gitar ya, termasuk tangkap nih dia main belajar gitar. Di antara kawan-kawan yang Bang Ewin, Bang Nanang doang ini yang lihai lah ya. Yang lihai main gitar, walaupun cuma chord-chord sederhana lah ya kasarnya gitu kan. Nyanyi lagu-lagu zaman itu kalau nggak salah kayak Iwan Fals gitu. Kayak lagu-lagu slow rock lah kayak Scorpion gitu, Bon Jovi gitu kan. Bisa tuh main tuh. Dan itu juga merubah suasana tongkrongan yang tadinya cuma nongkrong ngobrol-ngobrol, akhirnya nih nyanyi gitu kasarnya. Lebih hidup lah kasarnya begitu. Nah, sampai Bang Ewin dan Bang Nanang nih lulus sekolah SMP. Sekolah SMP masuk ke SMA. Bang Nanang tetap masuk ke sekolah negeri SMA. Bang Ewin masuk ke sekolah negeri, Bang Nanang masuk ke sekolah swasta SMA-nya. Bang Nanang nih masuk ke sekolah swasta, Bang Ewin masuk ke sekolah negeri.
setelah lulus dari SMP nih Bang, Bang Ewin tetap masih dalam sekolah yang berbeda nih sama Bang Nanang. Iya, nggak bareng masih. Nggak bareng lah. Tetap sekolah tetap bareng Bang, tapi nanti pisah bis lah. Itu kasarnya gitu. Si Bang Nanang naik mobil A, bis A, Bang Ewin naik mobil B gitu. Karena beda arah kasarnya. Nah, suatu ketika nih Bang, si Bang Ewin ini pindah rumah. Udah nggak satu kampung. Pindah rumah itu di saat Bang Ewin ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Masih sekolah. Semenjak Bang Ewin ini pindah rumah nih Bang. Iya Bang. Akhirnya nih Bang Nanang sama Bang Ewin ini jarang ketemu. Iya. Ya, mungkin karena jauh ya. Tapi Bang Nanang tahu rumahnya Bang Ewin. Iya. Karena waktu pindahannya Bang Ewin, Bang Nanang nih nganter ngikut. Nah, kalau zaman sekarang kan kita kalau main ke rumah teman kan enak Bang. Ada di rumah nggak? Iya. Ada WhatsApp, misalnya gitu kan. Nah kita tahu nih orang ini di rumah atau enggak tuh kalau WhatsApp kan kelihatan. Iya, ada komunikasi. Zaman itu kan nggak ada Bang. Zaman itu nggak ada. Suatu ketika nih Bang Nanang nih main ke rumahnya Bang Ewin. Iya. Dan ternyata Bang Ewin ini nggak pulang ke rumah Bang. Lagi nggak ada di rumah lah. Nggak ada di rumah dan sekolah itu nggak pulang ke rumah, dia nginep di salah satu kawan sekolahnya. Nah Bang Nanang nih main ke rumah Bang Ewin nih, mau nggak mau nih dia sendiri Bang. Iya. Kebetulan orang tuanya si Bang Ewin ini kenal. Iya. Akhirnya nyuruh si Bang Nanang, ya udah nggak apa-apa tidur aja di kamar. Iya. Si Kamar Bang Ewin. Bang Ewin. Tunggu aja dulu lah ya. Tunggu aja dulu. Ternyata ditunggu. Bang Nanang Bang Ewin nggak pulang. Akhirnya Bang Nanang nginep lah di kamarnya Bang Ewin. Iya. Udah malam gitu. Malam juga, gitu kan. Jauh juga. Nah, akhirnya di pagi hari Bang Nanang pamit pulang. Agak siang Bang Ewin pulang ke rumah. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Mamanya Bang Ewin bilang nih Bang, kalau si Nanang semalam habis nginep. Gitu. Nah, akhirnya ya karena nggak ketemu ya Bang ya, gitu. Bang Ewin juga capek juga, Bang Ewin istirahat dulu. Nah, di sore hari menjelang malam, Bang Ewin pergilah berangkat ke rumahnya Bang Nanang. Sampai di sana ketemulah nih Bang Ewin sama Bang Nanang. Gitu. Kata Bang Nanang, lu kemana bro? Kata gitu. Udah datang ke rumah lu nggak ada. Nah, Bang Ewin bilang, iya gue nginep di rumah temen gue. Oh pantes kan gitu kan. Sorry ya lah gitu kan. Iya nggak apa-apa. Sekarang gue bayar utang lah ibarat kata gitu. Sekarang gue nginep di rumah lu lah kasar gitu kan. Bayar utang lah. Akhirnya mereka habisin malam itu berdua nih Bang. Iya. Gitu berdua. Mereka cerita. Nah mereka ini hobi main catur juga nih. Jadi sambil main catur sambil cerita. Nggak serius Bang main caturnya Bang. Kebanyakan ketawanya. Karena si Nanang ini kan humoris orangnya. Sering gitu. Iseng aja itu. Nah, lepas dari situ Bang, mereka berdua nih besoknya nih si Nanang sama si Bang Ewin nih berangkat sekolah bareng dari rumahnya Bang Nanang. Udah disiapin ya sama Bang Ewin. Disiapin sama Bang Ewin. Pergi berangkat berdua. Nah, si Ewin ini punya niatan hari itu dia pengen bolos. Madol lah ya. Mau madol dia nih. Kalau bahasa kita madol dulu Bang ya. Mau madol, bolos ke sekolahannya Bang Nanang ini. Naiklah mereka mobil berdua. Selama di dalam bis nih Bang, ada beberapa siswi lah, ya, perempuan ya, gitu ya. Sekolah nggak tahu sekolah di mana, SMA gitu. Itu sambil bisik-bisik kecil, sambil ngeliat ke arahnya Nanang, sambil ketawa-ketawa, seorang meledek lah. Kalau bahasa kata apa itu? Kalau sekarang tuh ngebully lah. Ya, ngebully sekarang. Lewat omongan. Wah, mungkin karena fisik ya Bang ya. Bang Ewin ngeliat, Bang Ewin marah. Habis dimaki sama si Bang Ewin. Nah si Nanang ngademin Bang. Udah Win gak usah. Udah nyariin mungkin emang kondisi gue ya kayak gini. Si Bang Nanang nih emang maaf ya Bang ya. Untuk ukuran teman Bang, mau dicengin kayak gimana pun nggak pernah marah. Orangnya nggak pernah marah.
kasarnya gitulah. Orangnya humoris, nggak pernah marah kan. Sabar lah ya. Sabar. Nah, si Bang Ewin ini ngerasa kalau mungkin jiwanya Bang Ewin gini, kalau lu nyakitin dia lu sama aja nyakitin gua, kasarnya gitu. Sohib ya kan. Sohib banget kasarnya gitu. Jadi si Nanang ini tahu banget perasaan, si Ewin ini tahu banget perasaannya si Bang Nanang ini. Nah, akhirnya udah selesai, sampailah ke sekolahnya Bang Nanang. Nah, ujung-ujungnya Bang Nanang pun bolos juga. Kita bareng ya. Mereka bareng berdua bolos-bolos. Sampai akhirnya bulan tahun berganti Bang, lulus Bang. Iya. Semenjak lulus nih, Bang Ewin sibuk sama urusannya sendiri, Bang Nanang sibuk sama urusannya saja. Jadi pertemuan udah mulai jarang nih. Pertemuan udah mulai jarang. Ini tadinya bisa dalam seminggu dia bisa 2 kali atau 3 kali, sebulan bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi mungkin ketemu nih bisa setahun bisa 2 kali, 3 kali. Malah jarang banget. Jarang banget lah kasarnya gitu kan. Ya mungkin karena kerjaan juga, karena waktu juga. Nah, si Bang Ewin ini kan udah pindah rumah ya Bang. Akhirnya Bang Ewin ini menemukan pujaan hati nih. Kenal pacar lah ya. Nah, ya perempuan lah ya, masih gitu. Akhirnya pacaran nih Bang. Pacaran, nah tiba-tiba nih Bang Ewin kepikiran nih. Sosok temennya nih, si Bang Nanang. Udah lama nggak main ke sana. Bagaimana keadaannya, kasar kayak gitu kan. Nah, akhirnya diajaklah pacarnya Bang Ewin ini, sama Bang Ewin berdua nih, untuk berkunjung ke rumahnya si Bang Nanang. Kenalin nih nyampe di rumah. Nang, kenalin pacar gue. Si Nanang ini kalau sama perempuan Bang, dia nggak pernah minder Bang. Gitu. Tapi kalau misalkan ada perempuan yang disukai, baru dia minder. Tapi kalau dia nggak suka sama, bukan yang nggak suka, nggak punya perasaan sama wanita, sekedar teman, dia enak. Biasa aja ya. Enak malah lebih apa namanya? Lebih berani lah untuk bercanda, ngobrol. Tapi kalau nah, datanglah nih si Bang Ewin sama pacarnya. Kenalin, dicolek nih, Bang Ewin. Bisa aja lo cari cewek gitu kan. Gua kada kenal deket nih pacar lu mana, kasar gitu kan. Ditanya nih Bang Ewin, gua belum punya pacar. Halo maksudnya Bang Ewin nggak ngelihat, bukan maksudnya menghina, maksudnya begitu. Bang Ewin nggak ngelihat kekurangan fisik dari Bang Nanang, nggak ngelihat lah kasarnya. Biasa aja. Nanya kan, udah lama kan tuh. Belum ada, tapi ada kan yang lucu. Ada sih kata gitu kan. Tak kalau udah jadian kenalin gua gitu kan. Iya gitu. Akhirnya mereka ngobrol Bang. Kenalan sama pacarnya si Ewin. Nah, setelah seharian pulang lah. Gitu. Nah, apa lagi nih Bang? Si Ewin dari dia main ke tempat si Nanang sama siapa? Sama pacar ini. Itu lama lagi nih, nggak main lagi. Jedanya lama lagi. Nah, sampai satu ketika nih Bang, Bang Ewin main tanpa mengajak pacarnya nih. Sendiri. Begitu datang ke sana, kaget bukan main Bang. Ternyata kondisinya Bang Nanang itu lagi sakit. Memang hari itu Bang Ewin kayaknya perasaannya kok kepikiran Nanang terus. Gitu. Dipaksain lah masih Bang Ewin berkunjung ke rumahnya si Bang Nanang. Dan ternyata Bang Nanang lagi sakit Bang. Jadi kenapa kelihatan sakit nih Bang? Karena dilihat Bang Nanang nih berat badannya udah menyusut Bang. Kurus. Itu loh. Yang tadi mungkin kalau misalkan beratnya sekitar 80, sekarang udah ke 40 lah. Udah drastis banget ya. Kaget si Ewin. Lu kenapa Nang? Sakit gue ini. Sakit apa? Nah dijelasin sama si Nanang kalau dia mengidap penyakit TBC. Maaf ya Bang, TBC ini kan bisa menular lewat liur ya Bang. Iya betul. Tapi si Nanang ini tetap zaman itu kan kita gini Bang, kalau seduh kopi nih satu gelas ini kan join Bang. Rokok satu batang aja kadang-kadang
Ya, steng lah ya. Steng kalau bahasa dulu steng gitu, kasarnya gitu. Nah, begitu didengar si Nanang bilang kalau dirinya ini mengidap penyakit TBC, si Ewin kaget. Yang bener lo, bener Win. Mana gue mau lihat hasil check up-nya. Dikasih lah bang lihat, bener bang, TBC. Ya udah katanya, lu minum obat yang bener. Rokok lu kurangin, kalau bisa lu berhenti ngerokok. Udah lu berhenti ngerokok aja, kayak gitu. Kopi jangan lu minum. Nah, kebetulan si Nanang ini kan punya adik om, cowok ya. Si Ewin ini pesen nih sama adiknya. Nah, supaya apa? Nah, kalau dia ngerokok, lu bilangin gua. Kalau lu nggak berani ngomel, biar gua yang omelin. Iya bang, katanya gitu kan. Jangan lupa lu awasin tuh abang lu, gitu kan. Karena adiknya kan tahu karena si Ewin ini teman sahabat karib, yang sahabat kental lah kasarnya begitu. Iya bang. Nah, udah akhirnya setelah apa namanya berkunjung ke rumahnya si Nanang, si Ewin pulang. Sambil sedikit ada rasa kesedihan juga nih. Tapi dalam hatinya si Ewin ini mudah-mudahan lekas sembuh dan Allah beri kesembuhan. Nah, 2 minggu dari si Ewin main ke tempatnya si Nanang tadi, Ewin ini janji sama pacarnya kalau di hari ulang tahun pacarnya ini dia mau ajak jalan. Kebetulan di hari itu pacarnya ini ulang tahun. Iya, spesial lah ya. Spesial, waktu yang ditunggu-tunggu gitu. Tapi apa namanya di hatinya si Ewin sendiri bang, kok mendadak nggak beraturan bang, kayak perasaan gelisah gitu bang. Di pikirannya yang terbayang di kepalanya dia tuh Nanang. Cuman dia nggak tahu nih apa yang terjadi gitu mas gitu, dia nggak tahu. Tapi tetap pikirannya itu di dalam pikirannya itu Nanang, ada apa ya sama Nanang? Hatinya gelisah bang, sampai akhirnya ketemu sama pacarnya karena udah dijanjiin bang, dia ngerasa nggak enak. Akhirnya jalan lah mereka di Sabtu malam Minggu lah ya, jalan mereka karena ada niatan mereka ini mau nonton bang. Di bioskop pacarnya si Ewin ini nggak bisa biasanya ngeliat si Ewin ini kok jadi diem, nggak banyak omong gitu. Ditanya sama pacarnya, kenapa sih? Kok diem, marah ya? Kayak gitu kasar gitu kan. Enggak, katanya enggak marah. Kok diem, kenapa emangnya? Nah cerita si Ewin, gak tahu ya. Aku dari sore kenapa kepikiran Nanang ya? Gitu bang. Yaudah nanti besok kita tengok kalau ada waktu. Kita berkunjung, kata si pacarnya si Ewin nih. Oh yaudah, nontonlah mereka. Tetep bang, selama nonton pertunjukan bioskop bang, si Ewin itu nggak bisa nikmatin bang. Nggak bisa nikmatin, kepikiran aja gitu, nggak bisa nikmatin. Sampai selesai bioskop film itu udah selesai, akhirnya mereka pulang. Akhirnya sini Ewin mengantar pacarnya ke rumahnya, Ewin pulang ke rumahnya. Di kamar pun Ewin nggak bisa tidur. Gelisah. Kenapa sih, ada apa? Karena bingung juga ya mau nyari kabar gimana caranya. Ada gitu kan. Nah, akhirnya 2 hari dari si Ewin itu kepikiran sama si Nanang, ada salah satu temennya si Ewin ini yang kenal sama Nanang juga ya, main bang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, kata ibunya si Ewin. Ewinnya ada bu, ada di kamar. Nah, akhirnya panggillah si Ewin keluar. Ada apa? Tadi itu bang, mukanya temennya itu ngeliat Ewin tuh kayak orang marah. Lu kenapa? Gak datang. Maksudnya gimana? Lu gak tahu, katanya gitu kan. Gak tahu apa, kasar gitu kan. Temen lu siapa? Si Nanang. Kenapa? Meninggal. Lemes bang si Ewin bang. Si Ewin ini udah gemeter langsung. Karena jujur aja bang, maksudnya gini bang, nggak ada temen. Ewin ini senang bergaul bang, temennya banyak di mana-mana. Cuman nggak ada yang sedekat si Nanang.
Kental banget lah ya. Kental banget. Meninggal, lemes bang. Duduk. Sementara temennya sambil ngomong, lu gimana sih temen? Nggak dihirauin Bang, kayak seolah-olah udah budak banget. Aku nggak kedengeran temennya ini ngomong. Iya. Udah pikiran udah shock lah ya kan. Udah mundur ke belakang bang. Iya. Tentang sosok Nanang tadi temannya kali itu. Maksudnya kenangan manis, kenangan ini, kenangan. Udah diam aja. Akhirnya si Nanang sini ngomong, udah lu diam, jangan bisa ngomong. Bang Erwin tuh bilang begitu. Bang Erwin kan langsung ngomong gitu. Lu udah gak usah ngomong. Ntar gua ke rumahnya. Ya udah kalau begitu gua pamit. Pamit. Ini shock bang. Akhirnya Bang Erwin punya niat nanti pagi dia akan berangkat ke rumahnya si Bang Nanang. Nah, sehabis subuh berangkatlah nih Bang Erwin ke tempatnya Bang Nanang. Nah, sesampainya di tempat tinggalnya Bang Nanang nih, sekitar jarak 3 meter itu Bang Nanang nih jalan udah gontai bang. Bang Erwin nih jalan udah gontai. Yang ada di kepikirannya udah kesedihan bang, udah kesedihan. Dia merasa kehilangan kasarnya gitu, merasa kehilangan kawannya kasarnya. Nah, akhirnya dilihat di depan rumah itu ada adiknya bang. Iya. Adiknya ngelihat Bang Erwin ini jalan sempoyongan, akhirnya buru-buru. Adiknya ini nyamperin bang, nyamperin langsung dipeluk, dirangkul. Maksudnya supaya jangan jatuh. Karena udah lama sudah mau pingsan. Dibawalah ke rumahnya si anak, duduk dikasih air putih. Nah, di situ Bang Erwin omel sejadi-jadi. Kenapa nggak ada yang kabarin gua? Dia udah nggak mikir bang. Dia udah nggak mikir di rumah tuh ada emaknya, ada siapa, udah nggak mikir dia. Mungkin kalau pikiran kita, gue mendingan gue putus sama pacar kasarnya begitu, ketimbang gue kehilangan teman kasarnya begitu. Akhirnya di sini Bang Erwin ini ngomel sejadi-jadinya. Keluarga pun tahu bang, hubungannya Nanang dengan hubungannya Bang Erwin ini kental banget. Tahu. Jadi keluarganya Bang Nanang ini seolah-olah menerima lah. Kalau Bang Erwin ini marah sejadinya, mungkin untuk meluapkan perasaannya gitu kan. Akhirnya sesudah Bang Erwin tenang, dijelaskan lah gitu. Kenapa meninggalnya, harinya, jam berapa, jelaskan. Di sini Nanang, siapa ya Bang Erwin cuma diam aja. Ya pasti Bang berurai air mata lah bahasa gitu. Dia ingat tempat si Erwin Bang Nanang berbaring di bangku waktu sakit. Dia lihat kamarnya, dia ingat papan catur waktu dia main kasar gitu. Akhirnya si Erwin dalam kesedihan yang mendalam nih bang ya. Gue minta maaf nih sama Bang Erwin. Iya. Sebenarnya gue juga kalau ngeceritain gue sedih juga nih karena gue juga pernah punya sahabat kayak Bang Erwin gitu yang udah meninggal juga. Iya. Jadi gue tahu lah apa yang dia rasain sama Bang Erwin. Jadi ketika gue bercerita, gue juga seolah-olah terbawa perasaan juga nih sama ya Bang. Nah, akhirnya si Bang Erwin ini nanya sama adiknya, di mana kuburnya? Akhirnya dibawalah Bang Erwin sama adiknya Bang Nanang ke makam. Ini maaf nih Bang. Di sini Bang Erwin tambah sedih lagi Bang. Jadi kondisi makamnya si Nanang Bang. Jadi maaf nih karena udah kebagian lahan di kuburan Bang. Jadi itu ada tempat sampah di pinggir kuburan, mungkin bekas tabunan, bekas apa itu Bang. Itu dibersihin sampah-sampahnya dan digali kubur buat makamnya si Nanang. Jadi tanahnya itu hitam Bang, tanah bakaran Bang, dan masih ada plastik-plastiknya di situ. Kondisi tanahnya udah hitam, campur-campur arang. Di sini Nanang nangis Bang, subhanallah ya Allah Nanang. Ya Bang Erwin ya masih nangis, ya Allah Nanang. Maksudnya dia udah kehilangan di kondisi makamnya kayak gitu Bang, kasar gitu. Sampai si akhirnya Bang Erwin ngomong nih Bang sama adiknya. Sama adiknya si Bang Nanang. Gitu.
nanti lu ingetin gue ya. Suatu ketika kalau gue punya uang, kalau misalkan gue mungkin mapan, lu ingetin gue. Gitu kan. Gue najar depan kuburan abang lu nih. Gue bahkan bagusin kuburan abang lu. Iya. Kasarnya begitu. Adiknya diam aja bang, karena adiknya juga ngerasa Bang Ewin udah jadi abangnya juga bang. Bener. Dia cuma nangis juga, ngeliat Bang Ewin nangis, dia ikut nangis, dia ikut nangis gitu. Udah bang, nah akhirnya adiknya bilang ke si Ewin, udah bang ya, udah. Mending kita doain aja supaya Bang Nanang diterima di sisi Allah. Gitu. Setelah mereka panjatkan doa Al-Fatihah, akhirnya berangkat lah. Nah Nanang nih, Bang Ewin ini nggak ini bang, nggak langsung pulang bang. Iya. Jadi bang ini putuskan untuk bermalam di rumahnya Bang Nanang. Oh nginep ya. Selepas maghrib, Bang Nanang, Bang Ewin ini. Bang Ewin ini minta Al-Quran sama adiknya. Ada Quran nggak? Ada bang. Ya, sini, abang mau ngaji. Kalau bahasa kita mungkin mau yasinan. Oh iya bang, ada bang. Nah, itu di kamarnya si almarhum. Berat bang, semua sebenarnya berat si Ewin ini untuk ngaji. Begitu dia mulai pelan-pelan dia mulai membaca surat-surat Yasin. Itu entah yang dilihat halusinasi atau apa. Begitu dia ngaji, si Ewin ngaji, di depan itu sosoknya Bang Nanang yang lagi terbaring bang. Gitu. Kayak kelihatan nyata gitu ya. Nyata bang, gitu. Jadi itu di situ kan bukan Ewin doang yang nginep bang. Masih ada beberapa temannya yang temannya Bang Ewin, temannya Bang Nanang juga yang tahu si Ewin datang akhirnya ikut datang, ikut main gitu. Tahu mungkin yang paling sedih di antara kawan-kawannya si Nanang ini mungkin Bang Ewin. Iyalah, paham mereka. Teman mereka paham bang, ini Bang Ewin ini bang. Gitu. CS kental. Maksudnya gini ya, dia juga sosok pelindungnya si Bang Nanang, kasar gitu kasar. Dia pokoknya nggak mau kalau Nanang ini disakitin sama kental banget. Akhirnya ngeliat si Ewin ini udah mulai bacaannya sudah mulai bergetar, gitu segala macam. Akhirnya temennya Bang Ewin ini nyuruh adiknya Bang Nanang untuk menggantikan, gantiin Bang Ewin. Akhirnya jalanan ya kan. Tepuklah si Bang Ewin, bang, sini saya gantiin, saya terusin maksudnya. Oh iya, terusin deh, abang gak kuat. Akhirnya Nanang keluar rumah bang. Bang Ewin keluar rumah. Bang Ewin keluar rumah, dia tahu rokok kesukaannya si Nanang itu Samsu bang. Karena Samsu mahal, akhirnya mereka tuh ngerokok yang kayak filter. Tapi di momen-momen spesial atau momen tertentu, si Ewin selalu bawa rokok Samsu. Nah, gue bawa rokok Samsu nih, mantap, kasar gitu kan. Mereka berdua sama kayak Nah, setelah habis ngaji bang, si Bang Ewin duduk di depan rumahnya Nanang. Dia bikin kopi 2 gelas, dia taruh di teras rumah. Dia nyariin rokok Samsu sebatang, dia taruh di pinggir teras, yang satu lagi dia isap. Jadi udah kayak orang gila nih bang. Ya bukan orang gila maksudnya, pokoknya si Bang Ewin ini berpikiran, gue tahu si Nanang masih di sini. Iya. Ya berhalusinasi gitu lah ya. Mungkin pokoknya gini ya, dia masih berpikiran kalau Nanang masih ada di sini. Iya. Akhirnya dia ngerokok sambil ngomong bukan ngomong sini ya, maksudnya kayak kita nih kesel kalau lu kenapa pergi, kalau ke teman kan gitu ya bang, kalau kita sama teman gitu ya, lu kenapa pergi nggak ngomong sama gua, gitu. Sini Bang Nanang nih kayak seolah-olah kayak orang marah gitu ya. Bang Ewin ini ya. Bang Ewin ini ucap-ucap sendiri lah ya. Bang Ewin ini seolah-olah marah gitu. Lu kenapa pergi nggak ngomong-ngomong gua? Terus gua masih apa? Kasar gitu. Maksudnya sama siapa sih nih? Temen gua banyak, cuman lu doang yang mau dengerin gua, kasar gitu. Nah akhirnya udah. Entah kenapa rokok yang ditaruh di teras sama Bang Ewin nih bang, seolah-olah si Bang Nanang nih ngasih tanda gitu. Kayak diisep lah ya. Seolah-olah nih Bang Nanang nih ngasih tanda ke Ewin, gue denger. Jadi rokok tuh jalan bang, kayak diisep bang. Jadi cuma Nanang
Nang ngeliat kayak gitu, si Bang Ewen ngeliat gitu. Gue tahu lu di sini Nang, gue tahu lu di sini. Gitu kan. Gue tahu di sini. Ini terakhir kali gue ngerokok sama lu. Udah, taruh dimatiin. Udah, anak masuk ke dalam. Bang Ewen masuk ke dalam rumah. Udah, sampai pagi hari, akhirnya Bang Ewen pulang lah. Pulang nih Bang. Pulang ke rumah, masih kepikiran Bang. Pastilah. Si Bang Ewen di kamar nih, masih kepikiran dia. Dia tiduran di kamar, dia ngerenung sambil ngerokok. Dia ingat masa-masa indahnya sama si Nanang. Ya mungkin kalau lagi berantemnya, asal gitu, lagi selisih pendapatnya, asal gitu. Lagi bercandanya. Lagi bercandanya, gitu, ya. dia ingat. Kadang-kadang si Nanang ada lucunya, dia ketawa sendiri, si Ewen gitu, sosok mengingat sosok si Nanang tadi. Sambil ingat, tiba-tiba dia kaget Bang. Dia kaget. Sosok Bang Ewen itu, sosok Bang Nanang itu, sorry maaf ya, sosok Bang Nanang itu masuk ke kamar Bang Ewen, itu tembus pintu Bang. Situ pas si Bang Ewen lihat, Bang Ewen bukannya kaget takut Bang, langsung bangun kayak orang seneng. Kayak mungkin, wah lu Nang, gitu. Sini Nang, duduk Nang. Enggak, katanya gue cuma sebentar doang. Dengan mimik agak marah. Dengan mimik agak sedikit, bukannya marah Bang, apa? Kecewa lah. Kecewa lah, gitu kan. Ya itu keselnya si Nanang gitu, kalau misal salah ngomong. Itu keselnya Nanang, siapa tahu itu keselnya Nanang. Sini ngopi dulu Nang. Enggak, gue kesel sama lu. Kenapa lu gak datang waktu gue di makam? Kenapa lu gak datang? Yang lain datang, gue nungguin lu. Kata si Nanang, ya Nang, maaf Nang, katanya. Gue juga taunya itu udah berapa hari dikasih tahu sama temen yang tadi yang datang ke rumah sama si A. Katanya. Ngopi. Dibikin kopi Bang sama si Ewen, bikin 2 gelas. Rokok yang semalam Samsu dia beli sebungkus masih ada. Ngopi mereka berdua Bang. Ini maafnya Bang, dipegang ini tangannya itu real Bang, berasa. Ini dan bukan dalam keadaan mimpi. Bukan dalam keadaan mimpi. Akhirnya mereka berbicara, tetap ada mimik datar di raut mukanya si Nanang. Ketawanya cuman ketawanya biasa, yang nggak terlalu lepas. Gitu. Si Nanang senang banget. Bang Ewen senang banget datang. Jadi seolah-olah nih Bang Ewen nih, gue nggak tahu kalau lu udah meninggal atau kagak. Pokoknya lu datang, lu temen gue. Dia nggak pikirin tuh si Nanang udah meninggal atau kagak. Yang ada perasaan itu seneng lah ya. Seneng tuh temen. Maafin gue ya, Nang ya. Maafin gue apa gitu kan. Pokoknya ini hari gue pengen lu ngopi sama gue lagi. Gue pengen bercanda lagi sama lu lagi. Rokok berdua. Ngobrolin. Nggak tahu dia obrolin apa Mas Iqbal Mama. Akhirnya menjelang subuh, sekitar jam 3:30, Bang Nanang pamit. Lama juga berarti ya? Bang. Dari malam ke menjelang subuh. Nang, gue minta maaf ya. Bang Ewen nih minta maaf nih sama Bang Nanang. Mana gue minta maaf ya, kalau gue punya salah kata. Si Nanang juga bilang, iya Win, gue juga minta maaf kalau gue punya salah, maaf ya. Kasarnya gitu. Mungkin bahasa kata mungkin persahabatannya sampai sini aja, cuma sampai sini. Ya itu udah nangis Bang. Lu nggak usah pergi di sini aja, nggak bisa. Gue mesti pergi. Ya itu udah nangis Endingnya Bang. sedih lah ya. Nangis sih Bang Ewen. Ya itu keluar lewat pintu sama Bang, tembus begitu aja. Nah, Ewen buru-buru buka pintu ngelihat apakah sosok si Nanang masih ada, ternyata udah nggak ada. Lemes Bang Ewen. Dan itu kopi yang dibikin di kamar Bang. Penuh kan, kalau misalkan mungkin nggak ada yang percaya Bang, kalau misalkan diminum sama sosok arwah yang udah meninggal mungkin masih segitu aja. Ini mah habis kayak kita ngopi Bang. Kayak biasa. Kayak biasa ngopi habis. Gitu. Nah di sini Bang Ewen ini udah, ya mungkin termasuk beruntung ya Allah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ketemu.
walaupun sama dengan almarhum. bisa disebut sosok ruh gitu ya Bang? Sosok roh kayak gitu maksudnya. Ya mungkin arwah tahu lah ya. Tapi kan ya seperti nyata lah. Iya kayak gitu ya itu. Ya Allah. Allah alam lah Bang ya. Benar, sulit dibayangin Sulit. gitu. Kalau pakai logika kita mah banyak orang yang mengartikannya berbeda-beda nanti. Iya. Tapi itulah cerita yang dikirimin sama Bang Ewin. Iya. Buat Bang Ewin. Ya, maaf nih Bang Ewin. Iya. Ya mudah-mudahan juga nih nggak apa namanya. Ya mungkin tadi dalam bercerita ya saya sedikit agak bawa ke perasaan gitu. Karena saya mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Bang Ewin nih. Bener. Gitu. Bener. Dalam membawakan cerita ini biar sampai ke apa yang dimaksud dalam isi cerita tadi kepada kawan-kawan lebah yang sunyi kasarnya. Betul Bang. Ya mudah-mudahan bisa jadi hikmah ya Bang. Iya. Ya mudah-mudahan juga nih Bang Ewin dari tadi matanya udah ngembang aja nih. Iya. Maaf ya Bang Ewin, maaf gitu. Saya juga pribadi baru ini Bang dengar kisah. Ya ternyata ada persahabatan yang sampai sahabatnya meninggal, bisa ada sosok ruh yang seolah-olah mau berpesan gitu atau berpamitan. Ini buat saya gimana ya? Ya baru aja saya mendengar, ternyata ya nggak cuma cerita. Ini memang... Ya mungkin gini Bang, di tengah masyarakat mungkin ada kepikiran mungkin itu sesuatu yang menyerupai. Betul. Mungkin di sini Bang Ewin nggak berpikiran apapun yang menyerupai, yang penting dia ketemu istilahnya. Dia bisa lihat sosok kawannya ini. Dan momen bahagia. Dan momen bahagia si Bang Ewin. Benar. Ya, di antara keselnya, senangnya, sedihnya. Iya. Kayak begitu. Nah itu doang yang bisa gue ceritain nih. Bang Ewin. Iya, terima kasih Bang Dayu yang sudah menceritakannya sampai juga ke bawah perah. Terima kasih buat Bang Ewin yang udah langsung kirim cerita ke kita. Ya, semoga kita sama-sama berdoa juga untuk almarhum ya Bang. Semoga almarhum di tempat yang nyaman lah ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti ini Bang Ewin dipertemukan lagi nanti ini. Iya betul. Ya kan? Di akhirat sama sosok sahabatnya nanti. Iya. Buat kawan-kawan, jangan lupa tetap berpikir positif, mengambil hikmah dari apa yang kita ceritakan di sini. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Akhir kalam dari kita berdua pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.